Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Nox TV. Film ini menceritakan seorang pengacara yang mendapatkan kemampuan supranatural untuk melihat hantu pekerja, dan ia pun membela mereka lewat kasus hukum. Dengan dibantu kakak iparnya yang pintar mencari jalan pintas, bersama mereka ia belajar bahwa di balik kematian tragis pekerja ada cerita kelam perusahaan yang layak untuk dilawan. Lalu bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Berkisah tentang seorang pemuda yang bekerja sebagai advokat yang bernama Nomujin, di mana pada waktu itu dia mengajukan resign dari pekerjaannya. Alasannya karena dia nggak bahagia dengan pekerjaannya yang sekarang. Padahal zaman sekarang lagi banyak banget pengangguran dan juga susah mencari kerja. Walaupun bosnya sudah mencoba untuk menahan Mujin, tapi dia tetap ingin berhenti sampai tangannya dipegang kayak gini. Karena tidak nyaman dengan kondisi di perusahaan dan atasannya yang melenceng, dia tetap memutuskan untuk resign dari kantor tempatnya bekerja tersebut. Setelah itu, ia memutuskan untuk berinvestasi kepada temannya melalui kripto karena dia tergiur karena temannya yang membawa mobil bagus dan juga hidupnya yang mewah. Jadi, dia percaya dengan temannya ini, apalagi mereka sudah terlihat sangat akrab. Ketika mereka lagi berkendara, temannya yang membawa mobil ini sangat ngebut sampai-sampai Mujin ketakutan dan berkata nanti kita kecelakaan dan akan meninggal. Dan ternyata kata-katanya terkabul hingga akhirnya temannya meninggal dan Mujin yang terlihat sedih. Dia menangis terseduh-seduh, tapi dia menangis terseduh-seduh bukan karena kehilangan temannya, melainkan karena mereka ditipu investasi kripto dan akhirnya mereka rugi dan uang Mujin semuanya ludes habis. Dan ditambah lagi gara-gara itu dia ditinggalkan sama istrinya. Setelah itu dia didatangin sama mantan rekan kerjanya dan juga mantan bosnya, di mana bosnya menyarankan kepada Mujin untuk mencoba menjadi advokat khusus untuk para buruh. Karena menjadi advokat butuh waktu juga dan harus sekolah selama 3 tahun dan juga harus mengikuti ujian. Mujin pun kebingungan apa yang harus ia lakukan saat ini karena dia sudah tidak mempunyai uang sama sekali untuk sekarang. Lalu ketika temannya ini pergi, si mantan bosnya masih saja genit dengan Mujin sampai megang-megang kakinya begini. Dan Mujin pun yang terlihat risih dengan tingkah mantan bosnya itu dan kemudian dia langsung pergi. Setelah itu Mujin bekerja part-time untuk membiayai kuliahnya dan dia cukup berhasil sehingga akhirnya dia lulus ujian advokat untuk buruh. Dan akhirnya dia benar-benar diterima. Dia pun terlihat senang dikarenakan sekarang dia sudah mempunyai sertifikat untuk membantu buruh memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah itu Mujin bertemu dengan mantan teman rekan kerjanya karena mendengar informasi bahwa mantan bosnya itu diduga melecehkan salah seorang staf tapi bukan cewek melainkan cowok. Dan akhirnya temannya Mujin juga menyarankan sama dia karena kan dia belum mempunyai pekerjaan. Walaupun dia sudah sertifikasi advokat, dia menyarankan kepada Mujin untuk membuka firma hukum sendiri. Setelah itu mereka mabuk berat dan Mujin juga harus mengantarkan temannya yang mabuknya juga di luar Nurul. Sampai-sampai dia muntah, bahkan dia muntah di patung dan Mujin meminta maaf di depan patung tersebut karena tidak enak. Takutnya patung itu sakral ataupun sejenisnya, lalu dia memberikan kartu namanya ke patung tersebut. Kalau nantinya patung itu memang patung yang agak sakral. Setelah itu Mujin akhirnya membuka kantornya sendiri dan kali ini dia bekerja dengan adik iparnya. Pokoknya adik iparnya ini mendukung Mujin dan juga kebetulan adiknya ini pengangguran tapi nggak 100% pengangguran. Dia berprofesi sebagai konten kreator walaupun pengikutnya belum banyak. Masih sekitar 532 orang, tapi sudah berbulan-bulan mereka belum ada pelanggan sama sekali. Sehingga biaya sewa untuk kantor mereka nunggak sehingga pada hari itu ada sebuah telepon dari sebuah klien. Dan ketika diangkat sama Mujin, ternyata yang nelpon adalah mantan bosnya. Dia meminta bantuan sama dia untuk menghadapi kasus pelecehan yang dilakukan sama mantan bosnya tersebut. Cuman karena bosnya ini lagi tidak ada uang dan dia akan membayarnya nanti. Mendengar hal itu, adik iparnya Mujin yang bernama Nahiju, dia pun mengatakan kalau nggak ada duit mendingan batalin saja. Setelah itu Hiju menawarkan kepada Mujin kalau misalkan mereka harus giat promosi, kalau misalkan gini-gini aja yang ada nantinya mereka bakalan gulung tikar.
표정 피고 영업 시작해야지. Setelah itu, Hiju menemani Mujin untuk membagi-bagikan kartu namanya. Mujin berharap nantinya bakal ada yang menjadi klien mereka. Mereka membagikan kartu nama Nomujin kepada semua buruh-buruh pekerja, dan juga Hiju membuat website mereka dan mengatakan nantinya untuk konsultasi bakal ada dikasih diskon sebesar 25%. Pada malam harinya, Mujin mampir untuk membeli makanan di supermarket, dan kebetulan ada pelanggan yang berbuat kurang baik kepada si penjaga. Untungnya ada Mujin di sana, hingga akhirnya orang yang mabuk ini langsung pergi dari sana dan juga meminta maaf kepada si kasir. Ketika Mujin ingin membayar makanannya tersebut dengan menggunakan kupon, tapi sayangnya kupon tersebut tidak berlaku untuk di cabang supermarket mereka saat ini. Akhirnya Mujin yang belum mempunyai uang memutuskan untuk membalikan makanannya tersebut. Setelah dia balik ke kantornya, masalahnya datang lagi. Pemilik gedung yang terlihat menagih uang sewa, tapi karena Mujin tidak mempunyai uang, dia pun bersembunyi dan menunggu dia pergi dulu baru dia masuk ke kantornya. Setelah itu, sebelum tidur, dia melihat video-video kenangannya bersama istri tercinta. Dulu saat dia masih mempunyai pekerjaan, mereka berdua ini sangat akrab dan juga terlihat romantis. Dan penyebab hubungan mereka renggang dikarenakan Mujin tidak ada diskusi dengan istrinya terkait investasi kripto yang sudah dia investasikan kepada temannya. Dan juga dia ketipu mentah-mentah, maka dari itu dia marah sekali dengan Mujin dan memutuskan meninggalkannya untuk sementara waktu. Lalu dia pergi ke rumah orang tuanya. Orang tuanya pun menanyakan keadaan Mujin saat ini, dan Mujin pun masih bersikap sok kuat. Mujin berkata semuanya berjalan dengan lancar, mungkin karena dia tidak mau membebankan orang tuanya lagi. Keesokan harinya, Hiju membawa Mujin untuk memperkenalkan ke temannya yang bernama Ko Gyun-woo, di mana mereka ini bertemu karena kebetulan profesi mereka sama-sama konten kreator. Lalu pelanggan Gyun-woo ini lebih banyak, yaitu hampir 1 juta penonton katanya, tapi masih kurang 950.000 lagi. Dengan kata lain, pelanggannya itu masih di angka 50 ribuan. Dia juga menunjukkan kontennya kepada Mujin, di mana dia itu membuat konten tentang berita-berita lagi viral. Tapi karena ada unsur konten yang dianggap itu nggak benar, akhirnya channelnya itu dianggap unmonet. Lalu mereka mengajak Mujin untuk membuat konten di tempat-tempat ataupun perusahaan yang tidak mematuhi K3. Tetapi Mujin mencoba menolak ajakan mereka dan berkata kalau itu penipuan, sedangkan adik iparnya meyakinkan Mujin kalau mereka hanya melakukan investigasi dan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Keesokan harinya mereka menuju ke sebuah perusahaan yang menurut mereka dari berita yang mereka baca itu sangat-sangat mengabaikan K3. Bagi kalian yang belum tahu, K3 adalah kesehatan dan juga keselamatan kerja, di mana ketika bekerja kita harus benar-benar mematuhi aturan itu. Dan Mujin tak menyangka ternyata rencana mereka berhasil dan juga mereka mendapatkan untung dan mereka mendapatkan uang yang cukup banyak dari pekerjaan mereka saat ini. Dari semua itu, akhirnya mereka bisa merenovasi kantor mereka dan juga membayar semua tunggakan uang sewa. Kemudian Hiju dan Gyun-woo memiliki ide kalau mereka ini akan memperluas perusahaan yang akan mereka cek. Dan simpelnya pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah mereka melakukan dan penemuan-penemuan yang sudah mereka dapatkan mereka laporkan ke perusahaan tersebut. Lalu nantinya perusahaan itu memperbaikinya dan mereka tidak akan menaikkannya ke dinas ketenagakerjaan, tapi mereka dibayar. Lalu bertemulah mereka dengan direktur perusahaan itu. Kemudian Hiju dan Mujin masuk ke dalam dan Mujin berencana bakal ngecek di sekitar perusahaan, sedangkan Hiju berdiskusi dengan direkturnya. Ketika Mujin baru aja mau mengecek, tiba-tiba ada saja yang mau kecelakaan kerja. Untungnya Mujin langsung gercep menyelamatkan pekerja tersebut, dan ketika lagi asik menjelaskan tujuan mereka datang ke sana, tiba-tiba ada alat yang menuju Mujin dan jatuhlah besi-besi ke arahnya, dan inilah yang terjadi. Tiba-tiba Mujin ada di suatu tempat di mana dia melihat masa kecilnya, dia juga melihat masa remajanya, dan dia bahkan juga melihat masa dewasanya. Dia juga melihat ketika lagi kuliah dan juga mencari kerja pada waktu itu. Bahkan dia juga melihat masa-masa ketika dia masih akrab-akrabnya dengan istrinya. Terus dia melihat sebuah pintu ada api di sana dan dia tidak berani membuka pintu tersebut. Lalu tiba-tiba dia sudah berada di ruangan lain, di ruangan yang terlihat luas tapi semua ruangan itu terlihat kosong. 문도 안 열고
Lalu dia dihampiri oleh seseorang yang dia tidak kenal sama sekali, dan orang tersebut berkata kalau dialah yang menyelamatkan Mujin. Karena Mujin sendiri yang minta, misalkan Mujin mau balik lagi ke dunia, dia harus mau menuruti permintaan dari orang tersebut. Jadi mereka harus menandatangani kontrak yang mana Mujin sendiri tidak tahu kontrak yang dimaksud. Cuman kalau misalkan Mujin tidak mau menandatanganinya, dia bakal kehilangan nyawanya. Jadi dengan terpaksa Mujin mau menandatangani kontrak tersebut, walaupun dia tidak sempat membaca apa isi di dalamnya. Seketika dia balik ke dunia dan ternyata besi-besi yang mengarah Mujin tidak ada satupun yang mengenai dirinya. Semua orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut, termasuk Nahiju. Dia takut kalau misalkan abang iparnya kenapa-napa. Setelah itu mereka memutuskan langsung pulang dari sana. Dan tadi saking takutnya Mujin, dia sampai ngompol di celana dan juga menimbulkan bau pesing di mobil mereka. Kemudian Mujin menceritakan kepada Hiju bahwa tadi dia mengalami kejadian yang aneh banget. Dia masuk ke sebuah tempat yang dia sendiri tidak tahu tempat itu. Lalu di samping tiba-tiba saja ada orang lain di mobil mereka. Tapi ternyata yang bisa melihat orang tersebut hanya Mujin saja, sedangkan Hiju dan Ginwoo tidak melihat apapun di kursi di samping Mujin. Mereka melihat bahwa kursi di sebelah Mujin itu kosong. Kemudian Mujin mengatakan untuk membawanya ke rumah sakit. Lalu mereka menuju ke rumah sakit, tapi pas setelah dicek ternyata tidak ada apa-apa. Malah si dokternya menyarankan dia ke tempat suaminya di bagian akupuntur. Lalu Mujin mengikuti permintaan dokter tersebut. Dia langsung pergi ke tempat akupuntur, tapi ternyata di sana dia masih bertemu dengan orang yang tadi. Lalu saking bingungnya dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah balik ke kantornya, ternyata orang tadi masih ngikutin Mujin. Makin bingunglah si Mujin ini. Mujin mengatakan kepada Hiju bahwa dia masih melihat si arwah dan tepat di sebelah Hiju. Hiju dan Ginwoo berpikir bahwa Mujin ini berhalusinasi dan mereka mengatakan untuk menanyakan kenapa orang itu tiba-tiba mendatangi dan mengikuti Mujin. Lalu Mujin menuruti permintaan mereka berdua dan mereka merekam kejadian itu. Ketika Mujin bertanya dengan arwah tersebut sebenarnya apa tujuannya, dia malah diketawain sama Hiju dan juga Ginwoo. Mereka pikir Mujin ini sudah agak sengklek gara-gara kejadian kemarin. Lalu ternyata si arwah ini mengatakan bahwa dia bernama Lee Minho. Lalu tiba-tiba Mujin ini melihat masa lalunya Minho ketika dia lagi bersama dengan ibunya. Dia pamitan pada waktu itu. Dia mau pergi untuk bekerja tapi dia masih training di tempat kerjanya. Terlihat dia sangat akrab sekali dengan ibunya dan ibunya menyayangin Minho, sangat-sangat menyayangi anaknya. Setelah itu dia sampai ke lokasi kerjanya. Dia pun langsung disuruh untuk melakukan pekerjaan di sana, dan juga sebelumnya dia mengetahui kalau mesnya itu berada di luar perusahaan. Tapi ternyata mesnya itu berada di sekitaran tempatnya bekerja. Tapi karena Minho tidak mau mempermasalahkannya, jadi dia hanya nurut-nurut saja. Lalu kita diperlihatkan teman sekamarnya Minho yang bernama Nikmal. Teman sekamarnya ini bukan orang yang berkebangsaan Korea, tapi temannya ini orang yang bekerja dari negara lain untuk bekerja di sana. Keesokan harinya, pas Minho mau mulai bekerja, dia dijelaskan oleh seniornya di sana, yang kebetulan seniornya ini ternyata hari terakhir bekerja di sana. Dan dia tidak mau ditanya-tanya setelah dia keluar dari perusahaan ini. Jadi Minho harus berpikir dia kasih buku panduannya lalu ngikuti panduan tersebut. Lalu malam harinya Minho belajar keras. Dia menandai hal-hal penting di buku tersebut untuk dikerjakan keesokan harinya. Dan bahkan dia juga mengerjakan pekerjaan yang lebih berat dibandingkan senior-seniornya di sana. Dan ketika ditanya sama ibunya, dia bilang semuanya baik-baik saja. Lalu Minho dan juga teman sekamarnya itu cukup akrab, apalagi mereka berdua kan sama-sama jauh dari keluarga. Lalu pabrik mereka itu tiba-tiba disuruh mempekerjakan karyawan di hari libur, di mana hari tersebut hari besar di Korea. Dan kebetulan Minho bekerja pada malam itu dan dia mengalami kecelakaan kerja saat itu. 형님 정신이 좀 드세요? Setelah Mujin tersadar dikarenakan gara-gara dia ditamparin oleh Ginwoo dan mereka melihat videonya bahwa yang mereka lihat Mujin hanya diam begitu saja. Karena mereka berdua khawatir terjadi sesuatu dengan Mujin, mereka pun menyadarkannya dengan cara seperti ini. Mereka berdua lalu meminta maaf kepada Mujin atas kejadian tadi. Kemudian Mujin menceritakan semuanya bahwa dia yakin Minho itu bekerja di perusahaan yang mereka datangin kemarin. Tapi hal pertama yang mereka lakukan untuk memastikan kebenaran tersebut adalah untuk menemukan seorang wartawan yang dulu pernah meliput tentang kejadian yang terjadi kepada Minho. Dan kebetulan wartawan itu temannya Ginwoo.
Setelah itu mereka pun bertemu dengan reporter yang dimaksud. Setelah mengatakan tujuan mereka, si reporter itu mengatakan kepada mereka tentang kasusnya Minho, bahwa sepertinya pihak sekolah Minho dan pihak perusahaan pabrik itu menutup-nutupi kasusnya yang membuat mereka kesusahan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Ditambah lagi ibunya Minho memutuskan untuk berdamai dengan pihak perusahaan. Lalu reporter itu memberikan kontak sekolahnya Minho dan juga kontak orang tua Minho untuk nantinya mereka hubungi. 학교야 직업 소개서야. Setelah itu mereka pergi ke sekolahnya Minho. Mereka bertanya sama wali kelasnya Minho, tapi ternyata dia tidak mau bekerja sama dengan mereka. Intinya guru tersebut tidak mau nama sekolah mereka terbawa-bawa lagi karena kasusnya Minho dan juga kasus tersebut sudah lama ditutup. Dan pihak keluarga sudah memutuskan untuk berdamai dengan pihak perusahaan pabrik. Karena pihak sekolah tidak mau memberikan keterangan lebih lanjut, dia pun menyuruh mereka untuk pulang dari sana. Setelah itu mereka pergi menemui ibunya si Minho dan ibunya pun berkata kalau dia memutuskan untuk berdamai dengan perusahaan. Tapi ternyata setelah Mujin berkata bahwa ada hal yang aneh dan janggal yang harus diungkap tentang kejadian yang menimpa anaknya si Minho. Lalu dari sanalah ibunya merasa kebingungan dengan tujuan mereka datang ke sana, dikarenakan mereka belum menceritakan bahwasanya Minho selalu diikuti oleh arwah anaknya. Setelah ibunya mengatakan kalau misalkan kasusnya terungkap, apakah anaknya bisa balik lagi. Lalu ibunya juga sudah tidak mau lagi ngebahas tentang hal tersebut dikarenakan dapat membangkitkan kembali rasa sakitnya dulu. Setelah Ginho mengatakan seandainya di surga nanti si ibu bisa mengatakan kepada Minho bahwa semuanya sudah diungkapkan dan itu bukan kecelakaan biasa. 그들이 이미 문제 없게 뭐 어떻게 만들어놨겠지. Setelah bertemu dengan ibunya Minho, mereka pun membaca berkas-berkasnya Minho yang ternyata mereka bisa menyimpulkan bahwa memang perusahaan itu sengaja menutupi semuanya seakan-akan bahwa itu kecelakaan tunggal. Dan juga Minho itu bekerja tanpa disuruh. Lalu Mujin yang memiliki sebuah ide, dia menyuruh Ginwoo untuk melamar kerja di perusahaan tersebut. 진짜 완전 쩔어요. Setelah itu, Ginwoo pergi ke pabrik dan juga langsung melamar kerja dan dia langsung disuruh bekerja pada hari itu tanpa kontrak kerja. Dan ternyata dia juga sudah merekam semuanya menggunakan HP-nya yang ada di saku depannya. Dan direkam juga sama Mujin dan juga Hiju melalui tablet mereka di mobil untuk memantau. Setelah itu, Ginwoo disuruh bertemu dengan mandornya dan diperkenalkanlah dengan pekerja-pekerja di sana. Bahkan ketiganya pun tidak diperdulikan sama mereka sama sekali. Setelah itu, Ginwoo diperkenalkanlah dengan temannya Minho, teman sekamarnya Minho yang bernama Nimal. Jadi ternyata selama ini si Nimal ini hanya berpura-pura tidak berbahasa Korea agar si mandornya itu tidak menyuruh dia untuk bekerja lebih keras. Dan penyamarannya Ginwoo itu ternyata tidak semudah itu, karena setelah itu direktur dari perusahaan ini menonton video YouTube-nya Ginwoo. Jadi dia berpikir bahwasanya orang yang melamar barusan mirip dengan pemilik kanal YouTube ini. Lalu si Nimal juga sadar bahwa Ginwoo itu sedang merekam kegiatan di sana, hingga akhirnya Ginwoo mengatakan semuanya kepada Nimal. Dan dia ngebahas tentang Minho, tetapi Nimal mengatakan kalau dia sudah tidak mau lagi tahu urusan dengan hal kematian Minho dan takutnya dia tiba-tiba dikeluarin dari perusahaan tersebut. Tapi Ginwoo tidak menyerah begitu saja. Di sela-sela waktu istirahat mereka, dia menemui Nimal lagi dan memberikan buku yang pernah ditulis sama Minho. Lalu ketika dilihat oleh Nimal, ternyata di buku itu banyak gambar-gambar dan juga Minho itu kagum kepada dirinya. Setelah itu, ternyata ada satu pekerja yang sadar bahwa ternyata Ginwoo ini menyamar untuk memata-matai pabrik mereka. Yang kebetulan direktur utama perusahaan tersebut juga datang pada hari itu. Setelah itu, mereka pun berusaha untuk menangkap Ginwoo. Ginwoo mencoba sekuat tenaga untuk melarikan diri. Lalu Hiju dan juga Mujin yang sudah sadar bahwa mereka ketahuan langsung ngambil mobil dan mereka mau kabur dari sana. Tapi ternyata pabrik itu sudah terlanjur memanggil polisi. Akhirnya mereka diinterogasi. Lalu Hiju menjelaskan bahwa mereka hanya konten kreator yang membuat konten kunjungan ke pabrik yang berbahaya dan juga tidak melindungi tentang K3-nya. Dan mereka menunjukkan bukti yang sudah mereka rekam di HP tadi. Tapi ternyata HP tersebut malah habis baterainya.
Lalu diceritakan sama Mujin kejadian yang menimpa Minho, tapi polisi tidak tahu menahu dikarenakan kasus tersebut sudah lama ditutup. Tapi tiba-tiba Nimal mengatakan kalau dia mempunyai bukti kejadian yang menimpa rekan kerjanya tersebut. Nimal menceritakan kalau Minho itu diperintahkan oleh perusahaan pada malam itu bukan karena inisiatif dia sendiri, dan sebenarnya Minho pada waktu itu seharusnya masih bisa diselamatkan, tapi sengaja ditutup-tutupin sama perusahaan ini, dan dia menganggap bahwa perusahaanlah yang menghabisi nyawanya Minho. Jadi kita diperlihatkan pada malam itu Minho sedang mengajari Nimal untuk berbahasa Korea. Lalu tiba-tiba Minho dipanggil oleh mandornya untuk bekerja, padahal saat itu bukan waktunya dia untuk bekerja. Tapi karena terpaksa ia melakukannya, lalu tiba-tiba dia mengalami kecelakaan kerja seperti yang diceritakan di awal tadi. Tangan Minho tersangkut di mesinnya dan tidak bisa dikeluarkan dari sana. Awalnya mereka berusaha memanggil ambulan, tetapi direktur utama mengatakan kepada anak buah direktur ini untuk mengatur semuanya, membuat seakan-akan bahwa itu memang kelalaian dari Minho sendiri. Dan seluruh pekerjaan di sana dikatakan bohong, tidak ada yang bekerja lembur pada malam itu. Jadi begitulah mereka membuat skenario yang seakan-akan itu semua salah dan mereka tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Lalu seluruh pekerja disuruh pulang pada hari itu, tapi Nimal tidak mau dan akhirnya dia malah dihajar sama si direkturnya ini. Dan untungnya Nimal mempunyai rekaman tersebut tentang kejadian Minho sampai detik-detik terakhirnya Minho. Lalu video itulah yang dia tunjukkan kepada semua orang di sana termasuk kepada polisi. Setelah itu pengelola perusahaan tersebut yang terlihat ketar-ketir dan akhirnya dia pun tidak bisa menahan emosinya dan akhirnya inilah yang terjadi. Karena dia dipukul, jadinya pihak perusahaan ini juga termasuk direkturnya sudah bisa kena pasal berlapis. Hingga akhirnya semuanya sudah selesai, namanya Minho pun sudah bersih dan perusahaan itu dituntut secara hukum. Dan Nimal menjadi saksinya, mereka pun senang karena bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan sangat-sangat baik. Lalu keesokan harinya, Mujin, Hiju dan juga Ginwoo pergi menuju ke rumahnya Minho. Kebetulan arwah Minho ikut bersama mereka. Dan ibunya Minho ditunjukkanlah sama mereka video yang dibuat sama Minho untuk ibunya. Karena dia katanya kangen sekali sama ibunya dan ibunya semakin histeris mengingat anaknya lagi. Ia berterima kasih kepada mereka bertiga dan memasakkan mereka makanan. Minho juga terlihat senang karena sudah dibantuin menyelesaikan masalahnya. Setelah itu mereka langsung berpamitan kepada ibunya Minho dan tidak lupa Mujin memberikan salam kepada ibunya Minho setiap Minho mau pergi. Ibunya pun teringat kalau Minho selalu sering disuruh melakukan itu sebelum mereka berpisah. Dan dia langsung memeluk Mujin seakan-akan ibunya ini memeluk Minho anaknya, dan itu disaksikan oleh si malaikat yang membuat perjanjian kepada Mujin kemarin. Dan akhirnya Minho bisa kembali ke akhirat dengan tenang. Dan begitulah akhir kisah dari Minho yang dibantu oleh Mujin, Hiju dan juga Ginwoo. Setelah mereka berjalan ingin pulang, Hiju mengatakan kepada Mujin apakah Mujin ini masih bisa melihat arwah. Dia mengira perjanjiannya dengan malaikat kemarin itu sudah selesai, tapi tiba-tiba tiang listrik di sana copot dan mau mengenai Mujin. Dan sepertinya Mujin harus membuat perjanjian kepada malaikat kalau dia ingin diselamatkan, dan film pun bersambung.